Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih bahas mengenai materi statistika pada subbab ukuran penyebaran data bersama saya, Ibu Erni. Matematika bisa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan belajar ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi, dalam pembelajaran ini, kalian harus bisa memahami dengan baik mengenai ukuran penyebaran data yang akan dibahas, supaya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Baik, ukuran penyebaran data yang akan kita bahas ada 3, yaitu mengenai simpangan rata-rata, yang kedua ragam, dan yang ketiga simpangan baku. Jadi, kalian harus tahu ketiga ukuran penyebaran data ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai ketiga ukuran penyebaran data tadi, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk mengamati beberapa masalah yang terkait dengan ukuran penyebaran data. Nah, perhatikan contoh masalah berikut. Nah, Ibu bacakan, data yang disajikan berikut merupakan data pendapatan neto 45 pedagang besar di Fakfak dalam jutaan rupiah. Nah, di bawahnya data ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Masih ingat penyajian data? Nah, yang ini penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dari kelasnya berarti data ini merupakan data berkelompok. Nah, informasi yang dari data ini, ukuran penyebaran pada data berkelompok di samping dapat dihitung, yaitu simpangan rata-rata adalah 12,4 dan simpangan bakunya adalah 14,6. Selanjutnya, ragam dari data ini adalah 212,3. Jadi itu dari data di samping, ukuran penyebarannya yang diketahui yaitu simpangan rata-ratanya, kemudian simpangan baku, dan ragamnya. Jadi perhatikan baik-baik. Berikutnya masalah kedua. Perhatikan gambar ini merupakan gambar penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, berdasarkan histogram tersebut dapat ditentukan ukuran penyebaran datanya, yaitu simpangan rata-rata sebesar 1,85, simpangan baku sebesar 2,26, dan ragam sebesar 5,09. Jadi dari diagram histogram ini diketahui ukuran penyebaran datanya yaitu nilai dari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragamnya. Nah, dari contoh tadi, contoh pertama disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terus contoh yang kedua ini, atau masalah kedua ini, penyajian data dalam bentuk histogram.
Seperti itu. Nah, selanjutnya ayo menanya anak-anak. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap kedua contoh yang diberikan sebelumnya, tulislah informasi-informasi atau istilah matematika penting mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Buatlah beberapa pertanyaan tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, dari dua contoh masalah tadi, di situ sudah jelas disampaikan apa yang diketahui tentang ukuran penyebaran datanya. Tadi sudah jelas dari kedua contoh itu, ukuran penyebaran data yang diketahui yaitu simpangan rata-rata, terus ragam, kemudian simpangan baku. Nah, coba ada yang mau ditanyakan mengenai contoh masalah tadi? Nah, sambil kalian memikirkan, Ibu akan mewakili pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara menentukan nilai dari simpangan rata-ratanya? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan nilai ragam dari data tersebut? Nah, yang berikutnya adalah bagaimana menentukan nilai simpangan baku dari data yang disajikan tadi. Nah, ketiga ukuran penyebaran data inilah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara menentukan nilai dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Apa itu simpangan rata-rata, apa itu ragam, dan apa itu simpangan baku. Jadi, perhatikan baik-baik, pahami apa yang disampaikan, apa yang ada dalam pembelajaran ini. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai simpangan rata-rata. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Nah, yang akan kita bahas di sini mengenai data berkelompok. Rumus untuk menentukan nilai simpangan rata-rata data berkelompok adalah ini. Di bawah ini rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Nah, di sini lengkap keterangannya. SR itu adalah simpangan rata-rata, jadi simbol dari simpangan rata-rata yaitu SR. Kemudian FI, ingat FI itu adalah frekuensi kelas. Nah, kemudian XI itu nilai tengah kelas. Ingat, nilai tengahnya dijumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu untuk menentukan nilai di tengahnya setiap kelasnya. Nah, kemudian X bar itu adalah rata-rata hitung atau min-nya. Ingat, rumus menentukan rata-rata pada data berkelompok. Ingat kembali, bagaimana cara menentukan rata-rata hitung atau rumus menentukan rata-ratanya pada data berkelompok. Saya ingatkan kembali, rumusnya rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi ingat itu. Nah, jadi ini rumus dari simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Nah, yang kedua mengenai ragam dan simpangan baku.
Untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi ragam ditentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dalam kurung Xi dikurang X bar pangkat 2 dibagi Fi. Keterangannya, S pangkat 2 itu adalah simbol ragam, terus Fi itu adalah frekuensi kelas ke I. Nah, SXI itu sama nilai tengah kelas. Kemudian X bar itu rata-rata hitung. Jadi ini rumus ragam untuk data berkelompok. Jadi untuk menentukan nilai ragamnya, sebelumnya kita cari dulu berapa nilai rata-ratanya. Rata-rata dari data kelompok itu. Karena dibutuhkan saat menghitung nilai Xi dikurang X bar pangkat 2. Jadi harus diketahui dulu. Kita cari dulu nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk simpangan bakunya ditentukan dengan rumus S sama dengan akar S pangkat 2 atau akar X kuadrat. Nah, simpangan baku ini adalah akar kuadrat dari ragam. Nah, jadi rumus dari simpangan baku ini adalah ragam yang diakarkan. Nah, di sini sudah jelas S sama dengan akar S kuadrat. Sedangkan S kuadrat itu adalah rumus dari ragam. Nah, di sini S sama dengan akar X kuadrat sama dengan akar sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Nah, ini sama. Rumusnya ini sama dengan rumus di ragam. Jadi, hubungan antara ragam dengan simpangan baku itu adalah simpangan baku itu akar kuadrat dari ragam atau akar ragam X akar S kuadrat. Jadi untuk dapat mengetahui nilai simpangan bakunya, kita perlu mengetahui nilai ragamnya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan nilai simpangan baku itu sama dengan menyelesaikan atau menentukan nilai dari ragam. Setelah didapatkan nilai ragamnya, kemudian diakarkan, diperolehlah nilai simpangan bakunya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas contoh soal tentang mencari nilai ukuran penyebaran data. Nah, di sini diketahui data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kelas intervalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas. Nah, kelas pertama 40 sampai 44. Frekuensinya atau Fi-nya sama dengan 2. Terus kelas kedua 45 sampai 49 itu frekuensinya ada 10. Terus kelas ketiga 50 sampai 54 frekuensinya ada 12. Terus kelas keempat 55 sampai 59 itu frekuensinya 10. Nah, terus kelas terakhir atau kelas kelima 60 sampai 64 itu frekuensinya 6. Jadi banyaknya data di sini ada berapa? Jumlahkan semua frekuensi ke bawah. 2 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6. Itulah banyaknya data atau sigma Fi-nya. Nah, berarti di sini sigma Fi-nya sebanyak 40. Nah, berdasarkan data ini,
Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Oke, kita akan selesaikan. Baik, kita masuk di penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari dulu simpangan rata-rata data. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, kita perlu menambahkan 4 kolom pada tabel distribusi frekuensi. Seperti di soalnya tadi, kolomnya baru 2 untuk kolom kelas interval dengan frekuensinya, FI-nya. Nah, kemudian ditambahkan 4 kolom dan dilengkapi isiannya pada setiap kolom tersebut. Nah, seperti pada tabel yang ditampilkan. Nah, di sini tabelnya sudah ada 6 kolom. Nah, kolom pertama kelas interval, kolom kedua FI ataukah frekuensinya, terus kolom ketiga ini XI. XI ini nilai tengah data setiap kelas interval. Terus di kolom keempat itu FI dikali XI, jadi perkalian antara kolom kedua dengan kolom ketiga. Kemudian di kolom kelima ini mutlak dari XI dikurang X bar. Nah, jadi untuk mengisi kolom kelima ini, sebelumnya kita cari dulu nilai X bar. Masih ingat X bar itu adalah nilai rata-rata dari data. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya, cara kerja seperti di bawah tabel ini. Rata-rata atau min dari data pada tabel di atas, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, dari tabel di atas, nilai dari atau sigma dari FI kali XI ada pada kolom keempat, itu jumlahnya di bawah 2120. Kemudian dibagi sigma FI. Sigma FI itu lihat dari kolom kedua, kolom FI. Nah, di situ jumlahnya totalnya 40. Itu banyaknya frekuensi. Jadi, X barnya atau rata-rata data 2120 dibagi 40 didapatlah 53. Makanya di pengisian di kolom kelima itu setiap kelasnya dikurangi dengan 53. 53 itu adalah nilai rata-rata data. Nah, setelah itu kita pindah di kolom ke-6. Kolom ke-6 ini kolom dari perkalian FI dikali nilai mutar dari XI dikurang X bar. Berarti kalau kita lihat dari kolomnya, FI kolom kedua, nilai mutar dari XI kurang X bar itu ada di kolom ke-5. Berarti yang ada di kolom ke-6 ini itu hasil perkalian dari kolom kedua dikali kolom ke-5. Nah, seperti itu. Nah, misalnya dari kita kembali ke kolom keempat. Kolom keempat pada kelas pertama diperoleh 84. Itu dari perkalian FI kali XI. Berarti dari kolom kedua kali kolom ketiga. Nah, kita lihat 2 dikali 42 sama dengan 84. Nah, itu di kelas interval pertama. Nah, kemudian di kelas interval kedua, 10 kali 47 didapat 470. Nah, itu nilai-nilai yang ada di kolom keempat. Nah, berikutnya, 624 diperoleh dari 12 dikali 52. Fokus ke kolom 2 dengan 3. Jadi itu 624 diperoleh dari 12 kali 52. Kemudian 570 diperoleh dari
10 kali 57. Nah, terus 372 ini diperoleh dari 6 dikali 62. Diperoleh 372. Nah, totalnya semua di kolom keempat ini itu 2120. Nah, itu nilai dari sigma Fi kali Xi. Jadi dijumlahkan semua nilai-nilai yang ada di kolom keempat ini. Nah, berikutnya nilai-nilai yang ada di kolom kelima. Nah, ini Xi dikurang nilai mutlak dari Xi dikurang X bar. Nah, kita lihat di kelas interval pertama. 42 kurang 53. Ini Xi, berarti fokus ke kolom ketiga untuk Xi-nya. Nah, di kolom ketiga Xi yang pertama 42. Di situ 42 kemudian dikurang 53. 53 ini adalah nilai rata-rata data yang diperoleh dengan cara yang tadi, yang di bawah tabel ini. Nah, jadi semuanya dikurang 53 di setiap kelas intervalnya. Nah, berarti kita ulang 42 kurang 53 sama dengan 11. Karena ini adalah nilai mutlak. Jadi tidak ada nilai negatif. Semuanya positif. Kemudian kelas interval kedua. 47 nilai mutlak dari 47 kurang 53 dapat 6. Terus yang ketiga 52 kurang 53 sama dengan 1. Yang keempat 57 dikurang 53 sama dengan 4. Yang terakhir, kelas terakhir 62 kurang 53 sama dengan 9. Jadi itu nilai-nilai yang ada di kolom kelima. Nah, berikutnya kita pindah ke kolom keenam. Nilai yang ada di kolom keenam ini diperoleh dari kolom Fi, yaitu Fi di mana? Ada di kolom kedua. Nah, nilai yang ada di kolom Fi dikali dengan nilai yang ada di kolom kelima. Fi kali nilai mutlak dari Xi dikurang X bar. Jadi dikalikan per setiap kelasnya. Jadi misalnya yang pertama ini, kelas interval yang pertama. Berarti Fi kali nilai mutlak Xi kurang X bar. Nilainya 22. 22 ini diperoleh dari, lihat fokus ke kolom kedua dengan kelima. 22 diperoleh dari 2 di kolom kedua, lihat di kelas pertama. 2 dikali 11 pada kolom kelima. Nah, 2 dikali 11 sama dengan 22. Terus kelas kedua 60 ini diperoleh dari 10 di kolom kedua dikali 6 di kolom kelima dapatnya 60. Nah, terus yang ketiga 12 ini diperoleh dari 2 angka bilangan 12 di kolom kedua dikali dengan bilangan 1 di kolom kelima. Berarti 12 kali 1 sama dengan 12. Terus 40 ini diperoleh dari 10 kali 4. Dapatnya 40. Nah, terus 54 diperoleh dari 6 kali 9. Dapatnya 54. Intinya lihat saja di kolom kedua Fi dengan kolom kelima yang dikalikan. Nah, jumlah semua nilai yang ada di kolom keenam ini yaitu 188. Jadi jumlahkan semua. Nah, jadi
Nilai dari simpangan rata-rata data seperti yang sudah dijelaskan rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Nah, berdasarkan dari tabel di atas, nilai dari sigma FI kali nilai mutlak dari XI kurang X bar yaitu 188 dibagi sigma FI itu di kolom kedua jumlahnya yaitu 40. Jadi 188 dibagi 40 sama dengan 4,7. Nah, jadi 4,7 ini adalah nilai dari simpangan rata-rata data pada tabel ini. Seperti itu. Jadi, untuk mempermudah mendapatkan nilai simpangan rata-ratanya, kita lengkapi tabelnya dulu, tambahkan 4 kolom ini untuk lebih mempermudah mencari atau menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Jadi seperti itu. Jadi diperoleh nilai SR-nya 4,7. Nah, jadi selain dari untuk melengkapi kolom-kolom pada tabel ini, perlu juga dicari nilai rata-rata dari data. Ingat rumus, karena ini adalah data berkelompok, jadi gunakan rumus rata-rata untuk data berkelompok juga. Jadi seperti itu cara menentukan nilai dari simpangan rata-rata. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai ragam dan simpangan baku dari data yang ada pada tabel ini. Nah, seperti di mencari simpangan rata-ratanya, kita mainkan di tabelnya. Nah, untuk menentukan nilai ragam dan simpangan baku, sama kita tambahkan kolom pada tabel. Nah, kalau di sini kita lihat yang ada terlihat di sini kolomnya ada 6, berarti ditambahkan 4 kolom juga. Nah, kolom-kolomnya di sini masih sama untuk yang pertama kelas interval, yang kolom kedua FI-nya atau frekuensinya, yang ketiga XI, nilai tengah masih sama. Nah, yang keempat juga masih sama, yaitu kolom FI kali XI. Nah, yang kelima ini untuk penyelesaian mencari nilai ragam dan simpangan baku data, di kolom kelimanya ini dia kolom XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, kalau sebelumnya di penyelesaian simpangan rata-ratanya di kolom kelimanya dia nilai mutlak. Nilai mutlak dari XI kurang X bar. Nah, kalau untuk menentukan atau menyelesaikan ragam dan simpangan baku, nah di kolom kelima dia di sini XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, berikutnya di kolom ke-6 di sini FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Seperti itu. Nah, kita fokus ke kolom, kalau kolom 1, 2, 3, dan 4 sama ya. Caranya mengisi, melengkapi kolomnya sama dengan yang tadi di penyelesaian simpangan rata-ratanya. Ini. Nah, kita fokusnya di kolom kelima dulu. Bagaimana cara melengkapi nilai-nilainya. Nah, di sini di kelas pertama di sini diperoleh 42 dikurang 53 pangkat 2 sama dengan 121. Nah, ini dari
XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, XI-nya berarti di kolom ketiga. Fokus di kolom ketiga. Dikurang X bar. Masih sama. X bar itu adalah nilai rata-rata dari data. Nah, tadi sudah didapatkan nilai rata-ratanya adalah 53. Jadi sama. Nilai rata-rata yang tadi dengan yang akan digunakan di sini sama. Karena masih di data yang sama. Jadi nilai rata-ratanya juga sama. 53. Nah, di sini 42 dikurang 53 pangkat 2. Nah, diperoleh 121. Nah, 121 ini dari mana? Itu diperoleh dari 42 dikurang 53 itu sama dengan 11. Minus 11. Nah, kemudian minus 11 di pangkat 2 dapatnya 121. Jadi dari situ. Nah, di kelas kedua 47 dikurang 53 pangkat 2. Nah, di sini dipangkatkan. Jadi hasil pengurangannya dulu baru dikuadratkan atau dipangkat 2-kan. Nah, di sini 47 dikurang 53 dapat minus 6. Nah, minus 6 dipangkat 2 dapatnya positif 36. Minus 6 kali minus 6 sama dengan plus 36. Nah, kelas ketiga 52 dikurang 53. Itu dapat minus 1. Kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan, berarti dapatnya positif 1. Dari minus 1 pangkat 2 sama dengan minus 1 kali minus 1. Jadinya positif 1. Nah, terus di kelas keempat, 57 dikurang 53 kuadrat. 57 kurang 53 sama dengan 4. 4 pangkat 2 dapatnya 16. Dari 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, yang terakhir 62 dikurang 53 pangkat 2. Nah, 62 dikurang 53 sama dengan 9. 9 di pangkat 2 dapatnya 81. Dari 9 kali 9 dapat 81. Jadi seperti itu mengisi kolom-kolomnya, nilai kolom ini. Nah, selanjutnya di kolom ke-6. Nilai-nilai ini diperoleh dari perkalian FI kali XI kurang X bar kuadrat. Berarti perkalian dari kolom kedua dengan kolom kelima. Seperti itu. Nah, kita lihat di kelas pertama. Di kelas pertama di sini nilainya 242. 242 ini diperoleh dari 2 dikali 121. Dapatnya 242. Nah, terus yang kedua 360. 360 ini diperoleh dari 10 di kolom kedua, 10 dikali 36 di kolom kelima ini. 10 kali 36 dapat 360. Seperti itu. Nah, selanjutnya 12 ini diperoleh dari 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi untuk mengisi kolom ke-6 ini fokus di perkalian antara kolom kedua dengan kolom kelima. Seperti itu. Nah, selanjutnya 160 ini di kelas keempat 160 diperoleh dari 10 kali 16. Jadinya 160. Terus 486 diperoleh dari 6 kali 81. Dapatnya 486. Nah, jumlah semua nilai yang ada di kolom ke-6 ini dari
kelas pertama 242, terus dijumlahkan 360, terus jumlahkan lagi 12, terus ditambahkan lagi 160, kemudian tambahkan 486. Ini hasilnya jumlahnya yaitu 1260. Seperti itu. Nah, kita masuk di bagaimana menentukan ragamnya. Ingat rumus ragam untuk data kelompok. Ragam di sini, lihat di bawah tabel ini, ragam data pada tabel di atas adalah X kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma FI. Nah, nilai-nilainya semua sudah ada di kolom di tabel. Nah, tinggal lihat, oh kolomnya nilai ini ada di kolom mana. Nah, berarti kita lihat sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 ini ada di kolom ke-6. Berarti karena sigma berarti itu jumlahnya yaitu jumlah dari kolom ke-6 yaitu 1260. Nah, makanya di sini ditulis sama dengan 1260 dibagi sigma FI. Sigma FI itu ada di kolom kedua. Nah, sigma FI, sigma berarti jumlahnya juga yaitu 40. Nah, jadi di sini ditulis 1260 dibagi 40. Diperoleh hasil pembagiannya yaitu 31,5. Jadi seperti itu. Itu nilai dari ragam data pada tabel di atas. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari nilai simpangan baku. Ingat, simpangan baku. Simpangan baku itu adalah apa? Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Jadi tinggal akarkan nilai ragamnya. Nah, rumusnya ini S sama dengan akar S kuadrat. Jadi tinggal nilai ragamnya yang diakarkan. Nah, di sini langsung dimasukkan karena sudah didapatkan nilai ragamnya yaitu 31,5. Berarti nilai simpangan bakunya yaitu akar 31,5. Akar 31,5 diperoleh yaitu sama dengan 5,61. Jadi itu nilai simpangan bakunya. Jadi seperti itu menentukan nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data berkelompok. Jadi untuk lebih mempermudah itu kita mainkan di tabelnya. Kalau misalnya disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi mainkan di situ, tambahkan beberapa kolom. Kolom apa yang dibutuhkan untuk menentukan nilai yang ingin dicari. Misalnya menentukan nilai simpangan rata-ratanya, berarti kolom apa yang dibutuhkan di situ. Nah, sama untuk menentukan nilai ragam dan simpangan bakunya, tabelnya ditambahkan kolom apa. Seperti itu. Jadi ini contoh untuk menentukan nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, pahami di sini. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian,
Ibu beri tugas. Nah, tugasnya di sini berdasarkan pada masalah 1 yang sudah dibahas di awal dengan nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku yang sudah diketahui, buktikanlah kebenaran nilai tersebut dengan menggunakan rumus simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk data berkelompok. Jadi tugas kalian di sini di awal kan sudah disajikan dua contoh masalah. Nah, masalah pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terus di masalah kedua penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, di masalah pertama di situ sudah ditampilkan nilai yang diketahui dari ukuran penyebaran datanya. Nilai simpangan rata-rata sudah diketahui, nilai ragam juga sudah diketahui, nilai simpangan bakunya juga sudah diketahui. Tapi di situ belum dijelaskan bagaimana mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, tugas kalian di sini setelah mendapatkan penjelasan tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, serta contoh tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdasarkan di masalah 1 itu coba buktikan nilai nilai yang diperoleh pada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku itu apakah sudah sesuai dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya menentukan simpangan rata-ratanya, gunakan rumus yang sudah disampaikan tadi. Terus menentukan ragam dan simpangan bakunya. Jadi cari berdasarkan data yang ada pada masalah itu, cari nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dengan cara penggunaan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di akhir kalau hasilnya sudah sesuai, berarti seperti itu membuktikan kebenaran nilai tersebut. Oke, selamat bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat WA group atau di kolom komentar. Oke, baik. Seperti itu. Jadi saya harap anak-anak sekalian bisa memahami tentang ukuran penyebaran data. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Nanti kita mulai atau kembali dengan materi lain. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.